Sore teman-teman, aku dapat insyaallah atau petunjuknya hari ini tentang mata hati. Dan aku akan ngasihkan contoh yang sekarang lagi tren, Aldi Tahir. Dan aku mau peringatkan kalian, hati-hati dalam berkata-kata, menuliskan sesuatu, baik itu di media sosial. Karena apa? Karena itu akan menjadikan kalian itu sebagai karma kalian, tabur tuai dari kalian sendiri. Dan mungkin yang harus kalian tahu, Gusti Allah, Tuhan Allah itu menutupi kekasihnya ataupun orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu membalutnya dengan perbuatan yang nggak baik. Agar apa? Agar orang-orang itu nggak mengenali. Jadi kalian, kalau kalian menghina, menzolimi, merendahkan, membuli, ada yang sampai mengucilkan seorang Aldi Tahir, aku cuma mau ngasih tahu, mungkin dia itu nggak membalas apa yang kalian lakukan, tapi karma dari perbuatan kalian, kalian akan tuai sendiri. Gak kira dimanapun, gak kira kamu itu derajatnya tingginya seperti apa, ilmu kalian seperti apa, sekolah tinggi kalian seperti apa, tapi kalian itu gak bisa lepas dari karma perbuatan kalian sendiri. Walaupun Aldi Tahir itu gak membalas hinaan, gak membalas caci makian, atau gak membalas apapun perbuatan daripada orang lain, tapi percayalah, yang membalas itu Tuhan, yang membalas itu Gusti Allah. Lewat apa? Lewat karma, lewat alam. Kalau kalian gak percaya, kalian boleh buktikan nih. Yang nulis jelek, yang menghina dia, apapun status kamu, kamu bakalan nuai karma kamu sendiri. Kenapa? Karena kamu menzalimi orang lain yang mungkin dari segi fisik ataupun karakternya nggak sesuai dengan kalian yang punya titel. Tapi ingat, di mata Tuhan itu belum tentu di mata kalian itu baik. Tapi di mata kalian baik, belum tentu di mata Tuhan itu baik. Kenapa aku ngajarkan kalian ini? Biar kalian itu berhenti suka merendahkan orang, menghina orang lain, hanya menilai dari sesuatu yang ibaratnya nyeleneh atau nggak sesuai dengan kalian. Karena apa? Karena Allah itu kalau mengangkat derajat orang lain, cobaannya itu berat. Hinaan, cacian, bulian, dikucilkan orang itu adalah ujian dari Allah. Kalau dia bisa lepas dari itu, derajatnya dinaikkan sama Allah. Tapi kalau dia nggak bisa lepas, bisa dia jadi seorang pembunuh, bisa dia jadi bunuh diri, atau depresi, ataupun sakit mental. Tapi kalau dia dizolimi orang lain, dikucilkan orang lain, makin dekat dia sama Tuhan, maka derajatnya akan dinaikkan sama Allah. Dari mana saya tahu? Karena saya juga bagian dari mereka. Ketika saya mengalami hal-hal seperti itu, saya itu makin dekat sama Allah. Saya nggak mau membalas dengan perbuatan sama yang kayak orang lain lakukan. Biar apa? Biar nggak ada karma buruk dari diri kita. Jadi yang masih suka membuli orang lain hanya karena kalian mungkin merasa lebih pintar, lebih tinggi sekolahnya, tapi ingat, apapun perbuatan kalian, kalian gak bakalan bisa lepas dari yang namanya karma. Karma perbuatan kalian. Apalagi kalau orangnya itu dibully, dizalimi atau apapun, diam aja. Maka yang membalas itu adalah Gusti Allah melalui alam ini. Kalian bisa jatuh bangkrut, kalian bisa sakit, kalian bisa mati, kalian bisa dijauhi orang lain, ataupun bisa aib kalian dibuka sama Allah. Banyak cara Allah membalas ketika para
kekasihnya ataupun orang-orang yang dikasihi sama Allah itu dizolimi. Jadi berhati-hati ketika kalian berbuat. Makanya aku bilang jangan menyakiti orang lain. Kenapa? Karena karmanya itu akan sampai ke anak cucu kalau kalian itu gak bisa menyelesaikannya. Sama kayak saya. Kenapa saya harus membayar karma leluhur? Karena sebagian dari leluhur kita dulunya pernah melakukan yang tidak baik sama leluhur yang di Cina ini. Mulai perkosaan 98, mangkok merah, terus banyak lagi kejadian-kejadian yang ibaratnya menjadi pertumpahan darah. Dan sejatinya nenek moyang kita sama daratan Cina ini adalah saudara Hindu Buddha. Tapi karena makin lama makin agama itu cuma jadikan sebagai ibaratnya menutupi kepentingan golongan atau kepentingan orang. Jadi apa yang dibina leluhur dulu itu hancur. Makanya yang generasi sekarang ini seharusnya kembali menjalin cinta kasih, menjalin persahabatan, menjalin persaudaraan. Gak kira sama siapa saja, sama bangsa manapun. Tapi dilihat juga orangnya. Dan orang-orang yang kayak saya, kayak Aldi Taher dan banyak lagi, itu memang yang dibangkitkan secara jiwa, secara rohani, secara spiritual sama Allah. Untuk apa? Untuk kebangkitan Nusantara, kebangkitan dari tanah Jawa. Agar apa? Agar tanah Jawa, Nusantara itu kembali ke seperti yang dulu. Tauhidnya tauhid sejati, tauhidnya tauhid kepada Tuhan yang menciptakan kehidupan, yang ada kedamaian, ada keadilan, ada kebenaran di situ, ada kejujuran. Jadi kalian mau sekolah setinggi gunung pun, atau kalian mau derajatnya seperti apapun, tapi ketika kalian itu nggak sesuai dengan ketentuan Tuhan, gak sesuai dengan alam, maka kalian itu akan tergeser dengan sendirinya. Kenapa? Karena jiwa-jiwa yang baru, rohani-rohani yang baru itu udah dibangkitin sama Tuhan. Dan kalau kalian itu tetap gak bisa berubah menjadi lebih baik lagi, kalian itu akan menuai karma kalian, tabur tuai. Kalau kalian itu suka menzalimi orang lain, ya kalian itu dilibas sama alam. Kalau kalian suka banget ibaratnya bikin keonaran, kerusakan di alam, ya kamu sendiri dilibas sama alam. Sekarang ini banyak udah jiwa-jiwa yang dibangkitkan sama Allah, rohani-rohani yang dibangkit sama Allah, udah banyak. Gak cuman saya, gak cuman Aldi Taher, ataupun masih banyak. Dan setiap orang yang ujiannya itu dikucilkan, dihina, dibully, sama Allah dikasih kelebihan. Entah dia itu bisa melihat masa depan, punya kemampuan yang lebih lagi, bisa melihat yang gaib atau yang lainnya. Itu karena apa? Karena kami udah dibangkitin jiwanya. Kami mendapatkan sesuatu yang lebih dari Allah. Kami nggak lagi mengejar namanya duniawi, tapi sesuatu yang Allah berikan dengan ridho, kami menerimanya. Jadi kami hanya mengambil hak yang Allah udah kasihkan, yang udah ditakdirkan sama Gusti Allah. Nggak lagi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan duniawi. Nggak lagi ibaratnya hawa nafsu itu
yang mengendalikan kita, enggak. Tapi kita yang mengendalikan hawa nafsu, kebengisan, kekejaman, iblis itu dikendalikan. Bukan kita dikendalikan hawa nafsu, iblis, setan, jin dan sebagainya, bukan. Tapi kita mengendalikan hal-hal yang buruk di dalam diri kita. Agar apa? Agar kita bisa menjadi manusia lebih baik lagi. Tapi kebanyakannya, kalau kalian dinasehati udah nggak mempan. Makanya sekarang itu kalian dikasih yang direct. Kalau sekarang kalian itu menzalimi orang lain, maka karma kalian ya langsung kalian dapat. Nggak bakalan lama, nggak perlu nunggu mati. Kenapa? Karena kelamaan. Kalau sekarang kalian menzalimi orang lain, ya sekarang kalian dapat karmanya. Nggak perlu nunggu kalian mati. Biar apa? Biar kalian sadar, biar kalian mau menjadi lebih baik lagi. Kalau kalian nggak percaya, silahkan coba buktikan kata-kata saya. Tapi ya jangan salahkan kalau karmanya benar-benar terjadi. Mau nangis-nangis kayak apapun, kalian harus nyari orangnya dulu untuk minta maaf. Selagi nggak dapat maaf dari orangnya, jangan harap Tuhan itu akan membukakan pintu rahmat hidayahnya. Karena ini bersangkutan sama orang lain. Kalau kalian berbuat dosa, misalnya zina, kalian masih bisa minta maaf sama Allah, taubat, menjadi lebih baik. Tapi kalau kalian menzalimi orang lain, walaupun itu sebiji sawi, karmanya itu kalau kalian nggak selesaikan, bakalan sampai ke anak cucu kalian. Karena apa? Ya karena yang saya jalanin di sini nih, yaitu karma dari nenek moyang kita dulu. Sengaja nggak sengaja mereka telah menzalimi orang lain, walaupun terpaksa, ibaratnya karena tugas atau apapun. Tapi itu adalah tetap kejahatan di mata Allah. Jadi bagaimana dengan mengubah yang hal-hal yang ibaratnya dulu menzalimi orang lain yang nggak, walaupun nggak disengaja. Nih anak cucunya yang sekarang nih berbuat baik, bersedekah, dengan apa? Dengan ilmu, dengan berubah tingkah laku kita yang biasanya kita suka menghina orang lain, itu stop. Kalau biasa kita gosipin orang lagi, stop. Biar apa? Biar karmanya itu nggak ke diri kita. Jangan menyimpan kebencian, apalagi zaman Rasulullah. Gak usah kebencian itu ditanamkan di diri kita, ke anak cucu kita. Sudah, stop. Hidup itu gak bakalan damai, gak bakalan tenang selagi kita menyimpan kebencian. Apalagi sekarang udah bukan zamannya lagi. Gimana kalian itu mau hidup menjadi lebih baik lagi kalau hati kalian itu cuma kebencian, kebencian, dan kebencian.